Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fendi Marzon, NPM 21032010181. Saya dari kelompok 12 simulasi komputer kelas B dengan dosen pengampu Bapak Dwi Sukma Donaryanto. Jadi di sini saya akan mereview jurnal tentang model Economic Production Quantity atau EPQ dengan sinkronisasi demand continue dan demand discrete pada produksi kerupuk ikan Sungai Kas Kalimantan Timur. Latar belakangnya model EPQ klasik menjabarkan kegiatan produksi dilakukan dalam memenuhi demand produk yang pemenuhan ke konsumennya dilakukan setiap saat persatuan waktu. Algoritma genetika merupakan salah satu algoritma yang sangat tepat digunakan untuk penyelesaian masalah optimasi yang kompleks dan sukar diselesaikan dengan menggunakan metode yang konvensional. Algoritma ini mempunyai fleksibilitas untuk dapat diimplementasikan secara efisien pada problematika tertentu dan bersifat mencari kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan suatu solusi yang optimal bagi penyelesaian masalah dari kandidat solusi. Tujuan penelitiannya untuk mengoptimalkan waktu siklus pengiriman pada kerupuk ikan Sungai Kas pada Kas Kalimantan Timur. Metodologi penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan didahului oleh studi literatur. Penelitian ini pun bersifat aplikatif terhadap rumus yang ada dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Hasil dan pembahasannya, produksi ude sanda dalam 4 kg per jam dan produk ini diproduksi untuk memenuhi demand total sebanyak 335 kg per tahun. Produksi kerupuk menyesuaikan ketersediaan ikan di sungai pasca banjir. Biasanya per 3 bulan produksi dengan jumlah produksi rata-rata per periode adalah 137 kg. Jumlah pengiriman kontinu adalah sebanyak 3 kali. Persentase demand kontinu dan discrete masing-masing adalah 60% dan 40%. Jumlah jam kerja dalam satu hari adalah kurang lebih 6 jam. Dan jumlah hari kerja per tahun adalah 360 hari per tahun. Untuk kesimpulannya, penelitian ini mencari solusi optimal dari metode Economic Production Quantity atau EPQ dengan mempertimbangkan dua tipe demand kontinu dan discrete secara simultan. Formulasi model yang digunakan adalah model matematis dengan demand discrete dan kontinu. Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa waktu siklus optimal pengiriman ke agen selama dua kali atau awalnya waktu siklus 3 kali setahun. Dan biaya produksi rata-rata satu periode adalah 3.336.750. Dengan besarnya biaya total adalah 6.673.500 per tahun. Untuk kelebihan jurnalnya, peneliti sangat teliti dalam mengolah angka-angka yang akan diselesaikan untuk mengetahui waktu yang optimal dengan metode EPQ discrete. Kekurangan jurnalnya tidak adanya software yang mendukung penelitian dan terlalu banyaknya asumsi yang kurang tepat. Hal yang dipelajari yaitu mempelajari tentang pengenalan waktu siklus pengiriman dengan metode model EPQ discrete dengan dua demand. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Raif Farasta, NPM 21032010182 dari kelompok 12. Video ini saya akan mereview jurnal dengan judul Optimalisasi Fasilitas Produksi dengan Metode Multi-Objective Function dan Simulasi Arena berdasarkan ARC dan Algoritma Block Plan dengan volume jurnal 8 dan nomor 2 tahun 2022 dengan penulis Muhammad Ikhlasul Amal. Untuk reviewernya saya sendiri, Hafiz Raif Farasta. Saya review pada tanggal 29 Maret 2023. Untuk pendahuluannya, penerapan pengendalian mutu dalam proses produksi dapat mempermudah industri tersebut dalam mencapai tujuan produksinya. Salah satu hal yang dapat menunjang dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan mempertimbangkan dalam melakukan perancangan tata letak fasilitas guna menciptakan layout yang optimal. Pemilihan tata letak fasilitas yang optimal dilakukan dengan melakukan pendekatan multi-objective function yang berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan. Hasil dari multi-objective function ini berdasarkan total jarak antar fasilitas dengan penyesuaian terhadap frekuensi perpindahan material dan besaran nilai safety index sehingga dapat mengoptimalkan biaya material handling pada layout tersebut.
Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk diperolehnya layout usulan yang optimal pada fasilitas produksi PT XYZ guna menciptakan area kerja yang efektif dan efisien. Untuk metode penelitiannya, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu dengan studi literatur terkait perancangan layout facility dalam pengoptimalisasikan area produksi yang didapat dari sumber-sumber penelitian sejenis. Untuk hasil dari hasil yang didapatkan disepakati oleh pihak perusahaan bahwa pada skenario 1 layak untuk dijadikan sebagai layout usulan karena memiliki selisih travel distance lebih banyak ketimbang skenario lainnya. Juga pada nilai safety index terjadi penurunan. Ongkos material handling pun lebih optimal dengan menghemat sebesar Rp439.783 per hari. Keuntungan yang maksimal akan dihasilkan apabila perusahaan mampu menciptakan sistem produksi yang baik. Pada simulasi arena dilakukan untuk 24 jam proses produk dengan replika sebanyak 30 hari untuk menentukan hasil simulasi selama sebulan. Pada hasil simulasi tersebut didapatkan bahwa terjadi peningkatan terhadap layout usulan pada work in process sebesar 5,65%, value added sebesar 11,48%, sehingga meningkatkan jumlah produk per hari dengan rata-rata sebesar 3,8. Untuk kesimpulannya, pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa telah ditemukan layout optimal yang dapat menghemat ongkos material handling sebesar Rp439.782 per hari yang disebabkan karena menurunnya travel distance antar fasilitas sebesar 1.305,70. Skor pada safety index pun terjadi penurunan sebesar 4,4 dan setelah dilakukan simulasi pada software arena, jumlah produk yang dihasilkan PT XYZ terjadi peningkatan dengan rata-rata 3,8 per hari yang disebabkan karena meningkatnya work in process sebesar 5,65% dan nilai value added sebesar 11,48%. Untuk kelebihan yang ada pada jurnal ini adalah model simulasi dicantumkan secara detail lengkap serta dengan menggunakan software yang lengkap. Untuk kekurangannya pada jurnal ini adalah tidak dijelaskan secara rinci pada cara penggunaan software yang digunakan. Untuk lesson learned-nya, penerapan perbaikan pengendalian mutu dalam proses produksi dapat mempermudah industri tersebut dalam mencapai tujuan produksinya. Selanjutnya, sistem produksi industri besi. Terdapat sistem yaitu alat, material, proses, dan output. Untuk komponen atau entitasnya ada alat, yaitu forklift, conveyor, dan crane. Selanjutnya ada proses, yaitu stand, marking, cutting, dan bending. Selanjutnya ada output, yaitu barang jadi berupa besi. Mungkin cukup sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Yansi Novianto dengan NPM 21032010186. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal saya yaitu tentang simulasi kenaikan kapasitas produksi gula pada proses karbonasi di PT Industri Gula Glenmore menggunakan perangkat lunak Aspen Plus. Yang selanjutnya ada abstrak. PT Industri Gula Glenmore atau PT IGG merupakan salah satu industri gula di Indonesia yang menggunakan metode defekasi remelt karbonatasi. Nah, pada proses pemurnian nira dalam beberapa tahun ke depan, PT IGG berencana menaikkan kapasitas produksi sebesar 8.000 ton per hari. Nah, dari kapasitas semula sebesar 6.000 ton per hari. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mensimulasikan peningkatan produksi gula dari 6.000 menjadi 8.000 ton per hari dengan menganalisis neraca massa dan neraca energi dan mensimulasikannya menggunakan software Aspen Plus. Nah, simulasi menggunakan Aspen Plus menunjukkan hasil dengan selisih perbedaan dapat ditoleransi dibandingkan dengan perhitungan neraca massa dan energi. Dari studi ini, simulasi peningkatan produksi gula akan berguna untuk mempermudah proses desain karbonator pada kenaikan kapasitas produksi atau pergantian metode pemurnian. Selanjutnya ada pengantar,
Industri gula merupakan agroindustri penting di dunia. Tebu yang merupakan bahan baku pada industri gula menjadi tanaman penghasil uang terbesar di dunia. Menyumbang sekitar 80% dari perekonomian di dunia, gula merupakan produk yang dihasilkan dari industri yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Nah, kebutuhannya mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Perkiraan proyeksi konsumsi gula ini belum termasuk pada konsumsi gula untuk kue, minuman, dan produk makanan lainnya yang menggunakan gula rafinasi dan turunnya menurut proyeksi yang dibuat kemungkinan angkanya lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada pembahasan, yaitu temuan pertama dilihat dari analisis neraca panas menunjukkan hasil yang sama antara perhitungan spreadsheet dan perhitungan Aspen Plus. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan yang telah dilakukan memiliki hasil akurat. Beberapa hasil yang sama antara perhitungan spreadsheet dan perhitungan Aspen Plus. Temuan kedua yaitu berdasarkan analisis neraca energi proses karbonatasi pada kapasitas produksi 6.000 ton per hari menunjukkan bahwa terjadi peningkatan energi pada setiap reaktor. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan massa pada setiap proses. Kenaikan energi akan sebanding dengan kenaikan massa yang terdapat dalam suatu reaksi. Nah, untuk hasil perhitungan mengalami perbedaan antara spreadsheet dan Aspen Plus. Hal ini disebabkan karena perhitungan evaluasi dengan proses simulasi menggunakan kondisi ideal, sedangkan kondisi lapangan tidak ideal. Nah, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan energi selaras dengan banyaknya massa pada reaksi tersebut. Perbedaan hasil perhitungan dapat terjadi akibat beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi reaksi yang sempurna pada Aspen Plus. Nah, sedangkan perhitungan spreadsheet mengikuti kondisi yang ada. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang diambil pada jurnal ini yaitu kenaikan kapasitas produksi gula pada PT IGG atau PT Industri Gula Glenmore mengakibatkan kenaikan kebutuhan susu kapur dan gas karbon dioksida atau bisa disebut CO2 untuk bereaksi pada proses karbonatasi. Nah, kebutuhan susu kapur dapat dilihat pada hasil neraca massa tangki line mixing dengan kenaikan kebutuhan sebesar 26,39% dari masa awal. Nah, perhitungan neraca massa menggunakan spreadsheet dan Aspen Plus memiliki hasil yang sama dan telah memenuhi hukum kekekalan massa. Untuk kenaikan kapasitas produksi masih dapat dioperasikan secara maksimal pada PT Industri Gula Glenmore dengan kapasitas karbonator yang dimiliki. Yang selanjutnya, kebutuhan energi akan meningkat sesuai dengan peningkatan massa yang terjadi. Untuk kelebihan dari jurnal ini, yaitu jurnal memuat hasil penelitian secara detail dan terperinci, mulai dari latar belakang, prosedur kerja, hasil penelitian, hingga kesimpulan, semua tersaji dalam jurnal ini. Nah, dengan pembahasan yang detail, maka pembaca bisa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, yang selanjutnya ada analisis sistem dari jurnal tersebut. Yang pertama, untuk sistemnya sendiri, yaitu ada produksi gula. Subsistemnya ada alat, bahan, proses, dan output. Untuk komponennya, yaitu ada 10. Untuk alatnya dan proses, yaitu ada penggilingan, pemurnian, penguapan, masakan, pendinginan, dan putaran. Yang selanjutnya, outputnya yaitu dihasilkan gula. Untuk keterkaitan antar elemen, yang pertama tanaman tebu dikumpulkan ke bagian depan mesin oleh knockdown rollers. Yang kedua, bagian daun dan pucuk tebu dipotong oleh pisau dari topper yang berputar. Yang ketiga, batang tebu paling bawah dipotong oleh base cutter dan masuk ke dalam frit roller. Keempat, kemudian batang tebu dipotong oleh blade copper. Yang kelima, tanaman tebu yang telah terpotong-potong diangkat oleh elevator menuju ekstraktor. Dan yang keenam, di bagian ini terdapat blower untuk membuang atau membersihkan batang tebu. Batang tebu termasuk ke transloading atau truk, sedangkan kotoran akan terbuang di sisi lain oleh pipa blower. Nah, cukup sekian untuk review jurnal. Yang pertama, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur Rozikin, NPM 210320100213. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal simulasi diskrit mengenai sistem produksi. Untuk jurnal yang pertama,
Untuk judul jurnalnya, peningkatan hasil produksi kertas menggunakan pendekatan discrete event simulation studi kasus PT XYZ. Volume 10 nomor 2 tahun 2020, penulisnya Mio Yoga Misfian Mahardejan, reviewer saya Muhammad Zainur Rozikin pada tanggal 1 Maret 2023. Latar belakang, tujuan, dan metodologi. PT XYZ sempat mengalami vakum produksi karena terjadi masalah internal. Namun saat beroperasi kembali, PT XYZ belum mampu mengikuti persaingan dalam dunia bisnis di bidang kertas. Perusahaan memiliki kebijakan untuk meningkatkan kegiatan produksi. Dalam menghasilkan sebuah produk kertas, PT XYZ memiliki sebuah rangkaian mesin produksi yang cukup panjang, sehingga tidak menutup kemungkinan pada bagian mesin terjadi masalah atau kerusakan yang dapat diprediksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi untuk masalah atau pengaruh kapasitas produksi sehingga menerapkan metode simulasi kejadian diskrit. Untuk metodenya, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, analisis kejadian diskrit di dalam proses manufaktur, dan layanan antrian dengan menggunakan pemodelan. Hasil dan kesimpulan, dengan adanya perubahan alur transfer yang berawal dari transfer menggunakan forklift, kemudian diubah dengan menggunakan truk, maka pembuatan model perbaikan tidak jauh berbeda dengan model awal. Hanya menambahkan satu modul proses, yaitu proses loading dari storage menuju ke truk pengangkut valve press, dan menambahkan satu checker pada modul proses pembongkaran valve press, sehingga total dari checker bongkar valve press berjumlah 5 orang dan selebihnya masih sama dengan model awal. Telah didapat variabel yang mempengaruhi kapasitas produksi di PT XYZ dengan menggunakan metode discrete event simulation yang diawali dengan pembuatan model awal yang sudah tervalidasi, sehingga model simulasi dapat mewakili sistem dunia nyata. Dari hasil analisis model awal ditemukan variabel yaitu faktor utilitas checker, kelompok kerja pembongkaran valve press. Simbol minus pada long system, waiting system menandakan bahwa kurangnya fasilitas pelayanan atau tenaga kerja sehingga perlu adanya penambahan jumlah tenaga kerja pada checker. Kelebihan, kekurangan, dan pembelajaran. Kelebihan dari jurnal ini adalah model simulasi dicantumkan secara detail lengkap dengan perbaikannya. Sesuai dengan hasil produksi awal dan setelah perbaikan sehingga pembaca akan tahu perbandingannya. Kekurangan dari jurnal ini adalah gambar model dan perbaikan model tulisannya tidak jelas, sehingga pembaca akan kebingungan karena hanya melihat bentuk-bentuk model. Pembelajarannya, penyusunan model perbaikan merupakan pembuatan model dengan memperbaiki model awal berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi dan dianalisis sehingga dapat memenuhi tujuan penyusunan model perbaikan guna menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk kedepannya. Untuk analisis sistem pada jurnal yang pertama ini, sistemnya yaitu produksi industri kertas. Untuk subsistemnya terdapat alat, bahan, proses, dan output. Untuk komponen atau entitasnya, alatnya terdiri dari forklift, truk, dan checker. Untuk prosesnya yaitu pemindahan, pembongkaran, dan pengecekan. Untuk outputnya yaitu valve press, mineral, tas. Keterkaitan antar elemen. Proses produksi kertas pada PT XYZ mengalami beberapa pemindahan, pembongkaran, mengalami beberapa antrian pada setiap prosesnya. Terdapat beberapa proses dalam produknya, yaitu pemindahan, pembongkaran, dan pengecekan bahan. Pada proses pemindahan dan pembongkaran menggunakan alat forklift dan truk, sedangkan pada proses pengecekan menggunakan alat checker. Output yang dihasilkan dari proses-proses tersebut adalah kertas yang berbentuk valve press dan mini roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Palmarasa Ardianti Putri Hardika dengan NPM 210320101225 paralel D kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang pertama dengan judul Analisis Availabilitas Perusahaan Vitalik and Nitride berdasarkan persediaan spare part dan penyangga. Untuk identitas jurnal yang saya review yaitu judul jurnal Analisis Availabilitas Perusahaan Vitalik and Nitride berdasarkan persediaan spare part dan penyangga yang diambil dari jurnal Teknovin volume 26 nomor 1 tahun 2020 dengan penulis Nur Hadi Siswanto, Nabila Yuresya Salsabila, Oriza Akbar Ramadan, dan Erwin Widodo. Untuk identitas reviewernya, saya sendiri Palmarasa Ardianti Putri Hardika dan direview pada tanggal 1 Maret 2023. Latar belakang penelitian ini akan membahas perusahaan kimia yang memproduksi Vitalik Anhydride di Indonesia.
Perusahaan ini memiliki kapasitas 70.000 metrik ton per year. Selama 2017, total waktu produksi adalah 6.699,8 jam atau rata-rata 23 hari. Namun dibandingkan dengan kapasitas produksi, perusahaan hanya dapat memenuhi permintaan dalam waktu 20 hari tiap bulannya. Sehingga perlu diadakan penelitian dengan melakukan eksperimen pada persediaan spare part dan penyangga untuk mencapai target parameter yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengestimasi availabilitas dan waktu produksi pada kondisi existing berdasarkan hasil simulasi. Kemudian, hasil estimasi tersebut akan ditentukan elemen kritis atau bad actor untuk eksperimen. Metodologi penelitian untuk model penelitian ini yaitu model simulasi metode diskrit. Data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data waktu antar kegagalan dan data waktu lamanya perbaikan. Hasil penelitian, pabrik PA adalah pabrik industri proses yang bekerja selama 24 jam, sehingga apabila terjadi downtime, maka kapasitas produksi akan berkurang. Downtime pabrik dapat diatasi dengan kebijakan spare part yang optimal dan penentuan kapasitas persediaan penyangga untuk menghindari terjadinya blocking dan starving. Hasil output simulasi yang pertama, rata-rata availabilitas sistem adalah 0,884 dan rata-rata waktu produksi selama 6.716,7 jam. Rata-rata availabilitas masing-masing unit oksidasi, sublimasi, distilasi, dan pengemasan berturut-turut adalah 90,25%, 98,90%, 99,61%, dan 99,5%, sehingga unit oksidasi memiliki availabilitas terendah dalam sistem. Yang kedua, jumlah stok material pada persediaan penyangga cenderung minimum. Hal ini disebabkan karena kapasitas persediaan penyangga yang cukup tinggi yang mengakibatkan blocking dan starving yang minimum. Yang ketiga, hasil simulasi dengan skenario perbaikan persediaan spare part 001125,4, 00126,8, 0048881,1, dan persediaan penyangga dengan stok awal 100%. Dihasilkan rata-rata waktu produksi selama 6.483,9 jam atau 22,5 hari setiap bulannya. Pada skenario ini, waktu produksi berkurang selama 232,7 jam, sedangkan availabilitas sistem meningkat 0,8996 yang semula bernilai 0,8843. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, strategi yang dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen pada persediaan spare part dan penyangga. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kondisi existing waktu produksi sebesar 6.716,7 jam dan availabilitas sebesar 88,43%. Eksperimen dilakukan pada unit yang memiliki availabilitas terendah. Berdasarkan hasil simulasi, unit yang menghasilkan availabilitas terendah adalah unit oksidasi. Eksperimen pada persediaan penyangga dilakukan dengan menentukan stok awal persediaan penyangga yaitu 100% dari kapasitas produksi. Berdasarkan eksperimen ini dihasilkan waktu produksi selama 6.484 jam atau 22,5 hari setiap bulannya. Pada skenario ini, waktu produksi berkurang selama 232,7 jam atau 9,7 hari dalam setahun. Waktu produksi menurun secara signifikan tanpa adanya investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Kelebihannya yaitu konseptual model digambarkan secara rinci sehingga dapat mudah dipahami, sedangkan kekurangannya yaitu tidak ada solusi dari kelemahan pada skenario yang kedua. Analisis dari sistem, subsistem, dan entitas. Untuk sistemnya yaitu proses produksi vitalik anhidride, subsistem yang pertama yaitu proses produksi, dan yang kedua pemesanan spare part. Untuk entitas yang pertama yaitu entitas pada subsistem pendaftaran di mana terdapat 3 entitas, yang pertama yaitu material atau bahan baku, yang kedua persediaan buffer atau penyangga, dan yang ketiga mesin-mesin produksi. Untuk entitas yang kedua yaitu entitas pada subsistem pemesanan spare part, terdapat 2 entitas, yang pertama yaitu waktu kegagalan mesin, dan yang kedua kebutuhan spare part. Keterkaitan antar subsistem yang terjadi pada proses produksi vitalik anhidride, yaitu kedatangan material atau bahan baku yang kemudian diolah menjadi vitalik anhidride. Selanjutnya, dalam persiapan proses produksi dibutuhkan buffer atau penyangga yang berperan dalam mengatur jumlah material yang masuk pada unit tersebut. Tahap selanjutnya yaitu menunggu mesin beroperasi, di mana jika mesin rusak atau tidak dapat beroperasi, maka produksi tidak dapat dilakukan hingga mesin tersebut dapat beroperasi kembali. Pada saat terjadi mesin akan dihitung waktu antar kegagalan mesin, kemudian dilakukan evaluasi terhadap kerusakan apakah mesin membutuhkan spare part atau tidak. Penentuan jumlah spare part yang dibutuhkan berdasarkan data historis kerusakan mesin.